Yes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudah ila yaumil qiyamah, amma ba'd. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tidak henti-hentinya melimpahkan kepada kita semua nikmat-nikmatnya, terutama adalah nikmat Islam, demikian pula nikmat taufik, dimudahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala untuk dapat menjalankan ajaran Islam yang diantaranya adalah salat subuh berjamaah. Demikian pula dengan kita melakukan ibadah saum atau puasa di bulan Ramadan. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia terus memberikan kepada kita taufik, kemudahan, bantuan, pertolongan agar dapat maksimalkan bulan Ramadan yang mana waktunya tinggal beberapa hari lagi, ya, di mana bulan Ramadan beberapa hari ke depan akan meninggalkan kita. Kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meskipun kita berada di penghujung atau akhir bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala agar dapat maksimalkan bulan Ramadan dengan sebaik-baiknya. Dan kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar Dia menerima amal ibadah, usaha, amal soleh, ketaatan yang telah kita lakukan. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, dan orang-orang yang mengikutinya hingga hari kiamat. Seperti biasa pada Ahad pagi ba'da subuh kita mempelajari materi fiqih, ya, agar kita semakin faham syariat dan dengan begitu kita bisa mengamalkan ajaran Islam dalam kehidupan sehari-hari. Maka oleh karena kita sekarang berada di akhir-akhir bulan Ramadan, dan di akhir bulan Ramadan ini setelah kita menjalankan ibadah puasa, kita disyariatkan untuk menunaikan zakat, ya, zakat fitri atau dikenal di kalangan kita dengan nama zakat fitrah, ya. Maka insyaallah pada kesempatan Ahad ba'da subuh ini kita akan pelajari, ya, secara lebih lanjut terkait dengan zakat fitri, dan insyaallah mungkin sebagai pengantarnya kita pelajari terlebih dahulu zakat mal, ya. Saya ada beberapa risalah, nanti bisa dilihat di blog ini, ya, di menu fikih. Ada beberapa risalah zakat agak banyak, ya, seperti dilihat di depan, fikih zakat, ada fikih zakat 1, 2, 3, 4, 5, 6 sampai 15. Ada risalah zakat mal juga 1 sampai 7. Ada fikih zakat fitrah dan lain-lain. Saya ambil dari beberapa kitab fikih, sehingga kalau ingin memperluas pembahasan tentang zakat silakan baca semua ini. Ya, ini besar saya ambil dari kitab Fiqhus Sunnah, kemudian dari Minhajul Muslim, dan kitab-kitab fikih lainnya, ya. Karena pembahasannya panjang, maka kita ambil yang ringkas saja, ya, ringkas saja di antara sekian materi zakat, ya. Mungkin ini di sini ada fikih zakat, ini gabungan, ini ringkasan, ya, ringkasan tentang fikih zakat, ya. Di antara kitab zakat atau fikih zakat yang cukup pembahasannya luas, ya, yang kita bisa pelajari adalah kitab Fiqhus Sunnah karya Syekh Sayyid Sabiq. Beliau menguraikan masalah zakat secara panjang lebar di kitab Fiqhus Sunnahnya. Maka siapa saja yang ingin mendalami
masalah zakat silakan membaca kitab Fiqhus Sunnah. Ya. Baik, kita hanya ambil ringkasannya saja ya, karena waktu kita yang terbatas, pertemuan kita juga yang jarang-jarang, maka saya ambil materi fikih zakat yang ringkas. Ya. Ya. Zakat. Zakat ini sudah sama-sama kita ketahui termasuk di antara rukun Islam yang 5 setelah syahadat, sholat, kemudian zakat, dan sering disebutkan kewajibannya bergandengan dengan sholat, seperti dalam Al-Quran, wa aqimus sholata wa atuz zakat, dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Sering digandengkan dengan sholat karena kedua, di dalam sholat dan zakat terdapat bentuk ihsan. Dalam sholat terdapat bentuk-bentuk ihsan dalam beribadah kepada Allah, dan dalam zakat terdapat bentuk ihsan kepada orang lain. Dengan sholat, hubungan seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi baik, dan dengan zakat, hubungan seseorang dengan orang lain menjadi baik. Ya. Dan kewajibannya sangat wajib sekali, ya, tertera dalam Al-Quran, tertera dalam hadis, dan dalam ijma', kesepakatan ulama kaum muslimin. Ya. Oleh karenanya siapa saja yang mengingkari kewajiban zakat, menganggap zakat itu tidak wajib, maka dia kafir. Ya. Tapi kalau dia enggak mengingkari kewajiban zakat tapi enggan membayar zakat, ya, dan masih mengakui kewajibannya, maka orang ini telah berdosa besar. Di dalam hadis disebutkan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Ma min sahibi dhahabin wala fiddah, la yu'addi minha haqqaha illa kana yaumul qiyamah suffihat lahu safaih min nar." Tidak ada pemilik emas maupun perak yang enggan membayar zakat. Dia masih mengakui kewajiban zakat, cuma enggan mengeluarkannya. Kecuali pada hari kiamat hartanya, baik emas atau perak, akan dilebur dan menjadi lempengan-lempengan, ya, kayak apa? Ya pokoknya seng, ya, lempengan-lempengan minar, tapi panas sekali dari api. Fa'uhmiya 'alaiha, lalu dipanaskan di neraka jahanam. Kemudian fayuqwa biha jambuh, kemudian dipakai buat nyetrika rusuknya disetrika, ya. Wa jabinu, jidatnya juga disetrika. Wa dhuhru, punggungnya disetrika dengan emas atau perak yang dibuatkan lempengan-lempengan. Itu saking pedihnya azab orang yang enggan membayar zakat. Kalau sudah suatu kewajiban termasuk rukun Islam, maka meninggalnya dosanya sangat besar. Sama seperti puasa. Kalau meninggalkan puasa, dosanya sangat besar sekali. Ya, tapi kita lihat sebagian, ya, saudara-saudara kita, mereka meremehkan puasa. Ya. Karenanya di pinggir jalan ada warung, ada orang di situ. Saudara kita yang mereka, ya, berbuka, ya, atau tidak berpuasa. Ya. Warung-warung sebagian ada yang bahkan ada yang nggak malu-malu buka, tidak tertutup. Ya. Sudah salah, tambah lagi mereka tidak malu menampakkan kemaksiatan, dosanya double. Ya. Padahal meninggalkan puasa Ramadan, ya, ini dosanya kata Imam Az-Zahabi, fa innahu syarrun minaz zani, lebih buruk daripada pezina, wa mudminil khamr, dan pecandu minuman keras. Ya. Kalau kita lihat pemabok, pezina, pencuri adalah orang-orang jahat, orang-orang buruk di tengah masyarakat, maka orang yang enggan berpuasa itu lebih buruk lagi, ya, lebih jelek lagi. Padahal puasa juga maksud Allah Subhanahu wa Ta'ala mensyariatkan adalah agar dia menjadi orang yang bertakwa, agar dia punya pengendalian diri sehingga tidak mudah memperturutkan hawa nafsunya. Ya. Sedangkan mereka yang tidak kuat berpuasa itu paling mudah terbawa nafsu.
Ketika ada ajakan, ada dorongan berbuat maksiat, paling mudah terbawa. Ya, maka kalau kita lihat di tengah-tengah kita ada pemabuk, ada pezina, ada pecandu minum-minuman keras, ya, ada pencuri. Itu semua karena tidak punya pengendalian diri, ya, tidak mampu mengendalikan nafsunya. Akibat dia tidak menjalankan ibadah puasa, yang mana puasa Allah maksudkan, mensyariatkan adalah agar kita terlatih biasa nahan diri, sebagaimana kita nahan diri dari makan, sebagaimana kita nahan diri dari minum, sebagaimana kita nahan diri dari syahwat, ya, supaya nantinya kita terbiasa mengendalikan diri. Jadi orang-orang yang di tengah-tengah kita ada pencuri, ada pemabok, ada pezina, ada pecandu, narkoba, minum-minuman keras, itu biasanya orang yang nggak berpuasa. Ya, orang yang nggak berpuasa ya paling mudah melakukan itu semua. Maka jangan sampai sekali-kali ya itu mereka orang yang tidak punya malu sebenarnya. Ya, berbuka di tengah manusia dan sudah kelihatan kefasikannya. Ya, kalau kita punya putri, jangan sampai sekali-kali nikahkan dengan orang yang seperti itu. Ya, orang yang buruk seperti itu, orang yang seakan-akan lisanul halnya, keadaannya menyatakan, maaf ya Allah, saya nggak siap menerima pendidikan dari engkau. Padahal puasa maksudnya adalah Allah hendak melatih, mendidik supaya punya pengendalian diri, supaya terbiasa melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Baik, kita kembali ke zakat. Kalau tadi puasa ya termasuk rukun Islam sehingga meninggalkannya dosanya sangat besar. Demikian pula zakat, lebih tinggi lagi di atas puasa. Makanya orang yang enggan bayar zakat nanti hartanya akan dipanaskan dan dibuatnya terikat badannya, rusuknya, jidatnya, dan punggungnya. Dan itu terus-menerus digosok, disetrika, setiap kali menjadi dingin maka diulang lagi. Cuma waktunya tapi sehari di akhirat lamanya 50.000 tahun. Ya. Fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasanah. Sehari doang, iya sehari, tapi 50. Sekarang ya kalau kita disetrika sehari saja, ya. Sehari itu kan 24 jam di dunia. 1 jam saja kalau kita siap, ya. Itu nggak ada yang siap. Lalu bagaimana sampai 24 jam? Nah, ini di akhirat bukan hanya sehari, tapi harinya itu kalau dinisbatkan, dihubungkan dengan dunia, itu lamanya 50.000 tahun, ya, sampai setahun lewat, 2 tahun lewat, 3 tahun lewat, sampai 1000 tahun lewat, 10.000 tahun lewat, sampai 50.000 baru selesai. Itu saking mengerikannya orang yang enggan bayar zakat. Dan hadisnya sahih, riwayat Muslim, dalam Sahih Muslim. Baru setelah selesai disetrika selama 50.000 tahun, baru nanti dia diselesaikan. Maksudnya bisa dia masuk ke surga atau masuk ke neraka, gitu ya setelahnya. Hatta yuqda bainal ibad. Saking besarnya dosa orang yang enggan bayar zakat. Kemudian bagi orang yang enggan bayar zakat itu ada lagi sanksi. Kalau ada pemerintah Islam, ya, dia sebagai hukuman buatnya ditambah dengan separuh hartanya juga diambil sebagai hukuman buatnya. Sebagaimana dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa man mana'aha fa inna akhiduha wa syatra malihi azmatan min azamati rabbina." Barang siapa yang enggan bayar zakat, maka kami akan mengambil zakat itu beserta separuh hartanya. Hartanya ditotalkan. Ada 100 juta, 50 jutanya diambil, berikut zakatnya juga diambil. Gitu. Sebagai perintah keras di antara perintah-perintah Rabb kami, Tuhan kami. Lalu kalau ada sekelompok orang yang enggan bayar zakat, meskipun mereka meyakini wajibnya dan mereka punya kekuatan, mereka nolak, kami nggak akan bayar zakat. Apa sikap pemerintah Islam? Diperangi, ya, sampai mereka mau bayar zakat. Sebagaimana dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kata beliau, demi Allah, jika mereka tetap enggan bayar zakat unta yang mereka bayar dulu kepada Rasulullah SAW, tentu aku akan perangi mereka. Ya. Nah, ini sedikit tentang kewajiban zakat. Hikmah zakat, ya, padahal yang diambil sedikit sekali, 1/40 atau 2,5% dari harta yang dimiliki seseorang ketika telah mencapai nisab ukurannya. Nanti akan kita bahas, insya Allah.
Zakat ini punya banyak hikmah, diantaranya membersihkan jiwa dari sifat bakhil dan tamak. Yang nggak mau memberi ini dibersihkan dengan zakat. Ya. Juga membantu kaum fakir miskin, dan agar harta itu nggak cuma beredar di kalangan orang-orang kaya saja. Kaila yakuna dulatan bainal aghniya. Agar harta itu nggak cuma hanya orang-orang kaya saja yang punya, tapi orang miskin pun mereka juga punya bagian di situ. Ya. Kemudian macam-macam zakat. Ini ringkasan ini ya, kalau panjang lebar tadi risalah zakat 1, 2, 3, 4, 5, kemudian fikih zakat 1 sampai 15, itu kalau yang panjang ini yang ringkas saja. Kalau mau pelajari secara detail di situ tadi ya. Macam-macam zakat. Zakat ini ada dua macam, ada zakat mal dan ada zakat fitri atau zakat fitrah ya. Zakat adalah apa yang disebutkan di sini. Pertama, an-naqdain, emas dan perak. Emas dan perak ya. Dalilnya kata Allah di surah At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Dan orang-orang yang menyimpan emas dan peraknya serta tidak menafkahkan, maksudnya tidak menafkahkan dan tidak mengeluarkan zakatnya, maka beritahukan, sampaikan kepada mereka berita gembira. Apa berita gembiranya? Ada fabashshirhum bi'adzabin alim, yaitu mereka akan memperoleh azab yang sangat pedih. Azabnya tadi disetrika selama sehari doang. Cuma seharinya 50.000 tahun. Ya. Itu. Kemudian zakat pada emas dan perak ini ya, berlaku baik yang berbentuk logam atau masih belum diolah, masih mentah seperti barang tambang, sudah menjadi perhiasan. Berdasarkan keumuman dalil wajibnya zakat pada emas dan perak tanpa perincian maka berlaku, baik itu sudah dicetak, baik itu masih mentah, baik itu berbentuk logam ya. Dan ukuran wajibnya atau nisab, disebut nisab adalah 20 dinar ya. Yang kalau dirupiahkan, nah ini kan dalilnya dulu, nanti kita bahas berapa dinar, 20 dinar itu berapa. Dalam hadis idza kanat laka mi'ata dirham, jika engkau memiliki 200 dirham, kalau dirham perak ya, mata uang perak, wahala 'alaihal haul ya, dan telah berlalu 1 tahun, menunjukkan ini syaratnya 2. Pertama, telah mencapai nisab, ukuran wajib zakat. Yang kedua, telah berlalu setahun penuh. Setahunnya di sini bukan mengikuti kalender Masehi, enggak mengikuti Januari, Februari, Maret, April, tapi mengikuti kalender Hijriyah. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awwal, Rabiul Tsani, Jumadal Ula, Jumadal Tsaniyah dan seterusnya. Maka zakatnya yang dikeluarkan 5 dirham. Ya, atau 1/40-nya cuma 5 dirham. Kecil, dari 200 yang dikeluarkan cuma 5 dirham. Dan tidak wajib bagimu zakat sampai kamu memiliki 20 dinar kalau menggunakan dinar. Dan berlalu setahun. Dan kalau sudah segitu ya 20 dinar dan berlalu 1 tahun, maka yang dikeluarkan setengah dinar. Ya, setengah dinar. Jika lebih maka ngikuti perhitungan itu. Ya, lebih dari 20 misalnya 30 dinar, 40 dinar, maka nantinya ketika dikeluarkannya dibagi dari 40 atau 30, tidak dari 20. Jadi dibagi 40-nya bukan dari 20, tapi dari 30 dinar, 40 dinar, 50 dinar. Itu maksud jika lebih maka zakatnya menurut perhitungan itu. Dan tidak ada zakat pada harta kecuali setelah berlalu haul. Sehingga tidak ada zakat sebulan harus dikeluarkan, nggak ada. Yang mungkin orang-orang nyebutnya sebagai zakat profesi, itu nggak ada setiap bulan dikeluarkan. Dari gajinya disisihkan sekian persen, itu nggak ada sebenarnya. Masih dalam sedekah. Ya, kalau mau keluarkan silakan, tapi jangan paksa orang harus keluarkan. Ya, terserah yang punya mau ngasih atau enggak. Gitu. Karena syaratnya ini, wala zakata walaysa fi mali zakat. Tidak ada zakat pada harta kecuali setelah lewat setahun. Kalau cuma sebulan belum berlalu setahun, ya. Gitu. Nah sekarang berapakah kalau dirupiahkan atau di dikonversikan ya? 1 dinar ini
Ini 4,5 gram, ya 4,5 gram emas, ya tinggal dikali 20 totalnya 85 gram emas. Nah, tinggal 1 gram emasnya berapa? Tinggal dikali. Misalnya 1 gramnya, di sini kita pakai kalkulator deh misalnya. Nah, 1 gramnya berapa emas? Berapa? 500 atau mungkin lebih kali sekarang. 700 lah mungkin ya. Berapa? 800 malah ya. Nah, tinggal 800 ribu dikali 85. Nah, jadi 68 juta. Kalau harta seorang telah sampai 68 juta atau lebih, 70, 80 dan berlalu haul, ya, baru dikeluarkan setelah berlalu setahun. Kalau di bawah 68 juta, baru 40 juta, baru 30 juta nggak kena zakat. Nah, itu maksudnya nisab. Ya, jadi nisab ini ukurannya segini. Ya. Kalau perak, kalau mau menggunakan perak tinggal dikali saja 595 gram perak. Nisabnya 200 dirham atau kalau dikonversikan 595 gram perak dikali 1 gramnya perak berapa? Ya, ini dikali 595. Gitu ya. Nah, zakat yang dikeluarkan adalah 2,5% atau 1/40. Misalnya, ini kita punya uang ada ya 70 juta. Kan sudah mencapai nisab ya. 70 juta ya. Kemudian misalnya kita punya 70 juta pada bulan sekarang Ramadan ya. Ramadan, maka mulai dihitung ya. Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabi' Tsani, Jumadah Ula, Jumadah Tsaniyah, Rajab, Sya'ban, Ramadan. Di akhir ya atau pas di Syawalnya kita keluarkan. Cara mengeluarkannya dari 70 ini dibagi 40 saja atau 2,5% juga bisa pakai 2,5. Dibagi 40. Maka yang dikeluarkan cuma 1.750.000. Besar atau kecil, Pak? Segini. Kecil ya. Enggak sampai separuh, enggak sampai sepertiga, cuma 1/40. Masa sih nggak mau dikeluarkan? Dari 70 juta yang dikeluarkan 1,7 juta. Keterlaluan kalau sampai punya uang sampai 80 juta, 70 juta dikeluarkan kecil nggak mau. Nah itu ya. Makanya yang Allah minta sedikit, nggak banyak. Nah itu. Nah ini cara menghitung zakat. Zakat juga berlaku pada uang kertas karena ia pengganti emas dan perak juga ya. Caranya apabila uang kertas tersebut telah mencapai nisab, baik nisab emas atau perak terserah. Kalau perak tinggal itu aja, kita boleh milih mau ngikutin nisab emas atau nisab perak. Perak misalnya berapa segramnya? Ada yang tahu, Pak? 1 gram perak berapa rupiah? Tinggal dikali 595, maka itulah nisabnya. Gitu ya. Maka wajib dikeluarkan zakatnya setelah lewat setahun penuh dengan menggunakan tahun Hijriyah. Gitu, tidak menggunakan kalender Masehi. Dan kewajiban zakat pada emas, perak dan mata uang ini berlaku baik hartanya ada pada dia maupun pada tanggungan orang lain. Maksudnya dia berikan pinjaman kepada orang lain ada dalam jumlah besar, ngasih pinjaman 50 juta. Dia juga punya di rumahnya ada 20 juta, kan di total sudah mencapai itu. Ya, cuma dibedakan kalau misalnya tergantung orangnya itu yang kita berikan pinjaman. Kira-kira kita mudah dari dia harta itu atau susah. Kalau misalnya mudah dari dia, maka digabungkan dan dikeluarkan zakatnya. Nanti ada rincian insyaallah. Oleh karena itu zakat wajib pada piutang. Piutang baik berupa kita berikan pinjaman atau orang lain ya kita telah berikan, misalnya beli dari kita barang ya, dan dia belum bayar barang yang telah dia beli, atau mungkin berupa menyewa ruko, misalnya setahunnya 80 juta ya.
Nah ini kan piutang maksudnya. Ya ini piutang tersebut ada pada orang kaya atau pada seseorang di mana dia gampang ngambilnya kapan saja. Maka cara mengeluarkannya adalah dengan cara menggabungkan dengan harta yang ada di tangannya. Ya. Kemudian setelah berlalu setahun, ya dia keluarkan zakatnya. Atau boleh dia tunda zakatnya, ya hingga menerima bayaran dari orang itu, lalu dia keluarkan zakat untuk beberapa tahun yang telah lewat. Boleh seperti itu. Gitu ya. Namun jika piutang itu ada pada orang yang susah ditagih, kita ngambil susah atau suka nunda-nunda pembayaran, di mana si peminjam agak sulit pemberi pinjaman ya, si peminjam maksudnya si pemberi pinjaman agak sulit mengambilnya, maka tidak dikenakan zakat sampai dia nerima dulu baru, gitu ya. Lalu dia keluarkan zakatnya setahun saja meskipun telah berlalu beberapa tahun. Maksudnya gini, kita berikan pinjaman 80 juta kepada seseorang. Orang ini ya di awalnya kita percaya mungkin dia mudahlah berjanji akan mengganti segera gitu. Ternyata susah ditagih. Nah, dalam keadaan seperti ini ya, maka tidak dikenakan zakat sampai kita nerima piutang itu daripada dia. Dan yang dikeluarkan setahun saja, enggak bertahun-tahun, karena susah ditagih dari orang yang susah. Jadi ada rinciannya seperti ini, ulama menerangkan. Gitu. Ada gambarannya Pak ya. Ini zakat pada emas, perak dan mata uang, kertas termasuk gitu ya. Kemudian zakat mal yang kedua adalah yang keluar dari bumi berupa biji-bijian, makanan pokok dan buah-buahan tertentu, enggak semua buah, serta rikaz, harta karun. Ya, dalilnya ya ayyuhalladzina amanu anfiqu mimma razaqna anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardh. Ya, wahai orang yang beriman, nafkahkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang telah kami keluarkan dari bumi. Ya, yang Allah keluarkan biji-bijian, tumbuhan yang menghasilkan biji-bijian berupa makanan pokok, ya, buah-buahan tertentu saja, enggak semua buah ya, nanti ada rinciannya, dan rikas, harta karun, harta peninggalan orang terdahulu. Dikenakan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan apabila telah mencapai nisab ukuran wajib zakat, yaitu 5 wasak. Ya. Dalilnya sabda Rasulullah SAW, laisa fi habbin wala tamrin shadaqah hatta yablugha khamsata ausuk. Nah ini nisabnya. Tidak kena zakat pada biji-bijian dan buah-buahan sampai mencapai 5 wasak. 1 wasak ini 60 sok. Berarti 5 wasak adalah 5 kali 60, 300 sok. Ini sesuai dengan sok nabawi Nabi SAW yang timbangan jika berdasarkan ukuran bur atau gandum yang bagus, 1 sok sama dengan 2040 gram atau 2,04 kg. Sehingga nisab tanaman berdasarkan ukuran tersebut adalah 612 kg. Jadi nisabnya 612 kg. Ini diambil dari 2,04 kg dikali mana sini 300 ya, hasilnya 612 kg. Nah ini nisab ukuran apa yang pada ukuran ini dia dikenakan zakat ya. Kurang dari ukuran ini tidak kena zakat. Kalau masih cuma 500 kg 400 kg hasilnya nggak kena zakat. Dan ada rincian dalam pengeluaran, bisa 1/40, bisa 1/10, bisa 1/20. Ya. Kalau 1/10 dia keluarkan apabila dia bukan menyirami, tanamannya tersiram tanpa dia mengeluarkan biaya atau beban. Misalnya sawahnya itu di dekat dengan aliran air sungai. Kemudian dia tinggal ngelobangin saja dari sungai ke sawahnya, sehingga dia nggak perlu nimba, nggak perlu buat pompa ya. Ini namanya athari. Tanaman tersebut menyerap air bisa dengan akarnya atau terkena aliran air dari mata air atau sungai, dan termasuk yang tumbuh dengan siraman air hujan karena wilayahnya sering hujan misalnya. Ini termasuk dia nggak susah payah. Ketika ini maka yang dikeluarkan 1/10, tinggal dibagi 10 saja.
Ya, misalnya 612 kg dibagi 10, ya. Jadi 61,2 ya, Pak ya. Nah, itu yang dikeluarkan, ya. Kemudian dan apabila disirami dengan biaya atau beban, dia harus buat pompa pakai mesin, atau dia harus beli hewan, ya sapi buat membajaknya, ya buat ngolah tanahnya, maka yang dikeluarkan hanya 1/20. Ya, contoh di sini kita ngitung, kalau 612 tinggal dibagi 20 saja, maka yang dikeluarkan adalah cuma 30,6 kilogram dari 612 kilogram, ya. Ini kalau dia susah payah dalam mengurus tanah, yang dikeluarkan hanya 1/20. Ya. Ini kalau biji-bijian, ini makanan pokok. Nah, ini baru rinciannya. Kalau buah yang kena zakat, yang rojih adalah kurma dan zabib, anggur kering atau kismis. Adapun buah-buahan lainnya seperti apel, semangka, mangga, termasuk sayur-sayuran nggak kena zakat. Ya, yang kena zakat adalah buah yang jadi makanan pokok. Kurma kan makanan pokok. Zabib juga bisa. Ya, baru kena zakat. Selebihnya nggak kena zakat. Sedangkan biji-bijian yang kena zakat adalah segala biji-bijian yang dapat mengenyangkan atau makanan pokok dan bisa disimpan untuk beberapa hari kemudian, seperti gandum, syair, jagung, beras, ya. Ini. Dan zakat pada biji-bijian dan buah-buahan ini tidak menggunakan haul, tidak harus nunggu setahun. Bedanya dengan zakat emas dan perak. Bahkan dikeluarkan ketika panen saja. Di total, ketika totalnya mencapai nisab, baru dikeluarkan, bisa 1/10, bisa 1/20. Ini ringkas, insya Allah. Kalau misalnya lupa, tinggal lihat di blog saya ada fikih zakat. Kalau mau panjang lebar, kalau untuk kalangan kita yang ringkas ini aja. Kalau untuk orang yang senang belajar agama, baca yang tadi lengkap supaya dia tahu khilaf perselisihan para ulama dan sikapnya nantinya bijak, gitu ya. Kemudian yang termasuk yang keluar dari bumi juga adalah, maksudnya yang ada di dalam bumi juga adalah rikaz atau dikenal dengan harta karun, ya, harta pendaman orang-orang terdahulu, ya. Yang mereka karena bakhilnya, ya, takut diambil orang, maka mereka pendam, mereka kubur dalam tanah. Nah, kemudian dia sudah meninggal, orang lewatin, ini apaan? Digali ternyata ada harta. Ya. Ketika dia tanpa susah payah memperolehnya, ya, maka orang yang menemukan di area tanahnya atau rumahnya harta pendaman tersebut, ya, ia wajib mengeluarkan zakatnya 1/5. Wa fir rikazi al-khumus, kata Nabi SAW. Untuk rikaz, harta karun itu zakatnya 1/5. Ya tinggal dibagi 5. Nah, 1/nya itu, 1-nya itu yang dia keluarkan. Ya. Dan zakat pada rikaz ini tidak memakai nisab. Maksudnya nggak harus sampai misalnya kayak emas tadi 85. Bahkan meskipun misalnya dalam harta karun itu di total cuma 1 juta misalnya, ya, di total 1 juta ini, maka 1/5-nya berarti 200.000 yang dia keluarkan, ya, 200.000 yang dia keluarkan. Zakat pada rikaz ini tidak memakai nisab dan nggak nunggu setahun. Bahkan pada saat dia menemukannya sama seperti zakat pada biji-bijian dan buah-buahan. Ya, ini rikaz. Kemudian zakat mal lainnya adalah binatang ternak atau al-an'am, meliputi unta, sapi dan kambing. Ya, ini binatang ternak. Kalau ayam nggak kena, ya, karena aslinya binatang yang ternak yang ini, gitu ya. Syarat untuk kena zakat pada binatang ternak, pertama telah mencapai nisab, ukuran jumlah hewannya ada berapa, nanti akan diterangkan di sini. Kemudian hewan itu ada padanya selama setahun,
ya. Kemudian keadaan hewan tersebut ya sering digembalakan, tidak ditaruh di kandang, kita yang ngasih makan, kita yang ngobatin, kita yang pokoknya supaya sehat, dan pokoknya kita sering mengeluarkan biaya untuk kebutuhan makan hewan tersebut. Bukan seperti kalau itu nggak kena zakat. Bahkan yang kena zakat adalah yang dibiarkan menggembala pada sebagian besar hari-harinya, bukan dengan biaya, ya. Dan yang keempat, binatang tersebut juga bukan untuk dipakai buat dipekerjakan, tapi hanya untuk diternakan atau diambil susunya, bukan dipakai buat membajak, gitu ya. Kalau yang dipakai seperti itu tidak kena zakat. Nah, apabila sudah terpenuhi syarat-syarat ini, maka baru kena zakat. Rinciannya seperti ini. Unta kena zakat apabila jumlah untanya punya 5 ekor. Kalau 5 yang dikeluarkan 1 kambing, 1 syat. Kalau punya 10 ekor, 2 kambing, 15 3. Ya, urutannya kelipatan 5. 20 ya 4, gitu ya. 25 ada lagi namanya bintu makhot. Ada di sini artinya ya. Di bawah bisa dilihat bintu makhot itu kayak gimana, unta betina yang berumur 1 tahun dan masuk tahun kedua dan seterusnya. Nah, ini nisabnya, yang sebelahnya jumlah yang dikeluarkan. Syat ini kambing, kalau bintu makhot, ibnu labun ini istilah untuk unta. Ya. Bisa nanti dilihat di sini. Selanjutnya dalam setiap 40 ekor zakatnya 1 bintu labun. Bintu labun tadi di sini unta betina yang berumur 2 tahun dan masuk tahun ketiga. Ya, sehingga ketika mencapai 1 ekor, zakatnya 3 ekor bintu labun. Lebih dari itu, 1 ekor hikon dan 2 ekor bintu labun. Ya, setiap kali kelipatan 40. Ya. Dan setiap kelipatan 50, zakatnya hikon. Ya. Ini kan ada 40, ada 50. Ini bisa dibaca di sini. Insyaallah mudah dipahami. Nah, sekarang kita lihat langsung ke sapi saja. Sebagian ulama memasukkan juga termasuk kena zakat adalah kerbau, jamus. Ya, jamus juga terkena zakatnya. Nisab atau ukuran zakat pada sapi adalah ketika orang sudah punya 30 ekor. Ya. Perhitungannya kalau punya 30 yang dikeluarkan seekor tabi atau tabi. Tabi ini sapi yang berusia setahun. Ya. Tabi yang jantan, tabiah yang betina. 40 ekor maka yang dikeluarkan musinnah. Musinnah sapi yang berusia 2 tahun. Ya. Jadi seperti ini. Ya. Selanjutnya dalam setiap 30 ekor zakatnya 1 tabi, dan dalam setiap 40 ekor zakatnya 1 musinnah. Kemudian kalau kambing, ya, kalau seorang punya kambing 40 kambing baru kena zakat. Zakatnya seekor kambing syat. Tadi sudah diterangkan syat itu adalah kambing. Jadi jika domba usianya mendekati setahun atau 8 atau 9 bulan, dan jika kambing biasa yang usianya setahun yang dikeluarkan itu syat. Kemudian 121 ekor maka 2 ekor syat. 201 3 ekor kambing, gitu ya. Sehingga jika jumlahnya lebih dari 300 ekor maka setiap 100 ekor 1 ekor kambing. Sehingga jika jumlah kambing 400 ekor maka zakatnya 4 kambing, 500 ya 5 kambing, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah zakat hewan ternak, yang selanjutnya adalah barang yang hendak didagangkan. Barang yang didagangkan. Barang yang didagangkan macamnya banyak, bisa rumah kita jual, tanah kita jual, hewan kita jual, makanan, mobil, motor, atau apa saja yang kita jual. Bagaimana cara penghitungan zakatnya? Dijumlahkan totalnya ada berapa. Kalau ternyata total, ya, rumah saja sudah sampai nisab itu kalau rumah, ya. Atau mungkin selain rumah, tanah misalnya, mobil juga sudah mencapai nisab biasanya.
Ya. Jika telah mencapai nisab, kita jualan. Cuma kalau nggak dijual, itu nggak kena zakat. Kayak rumah pribadi, kendaraan pribadi, ya, ini nggak kena zakat. Yang kena zakat ketika kita jual. Kita jual motor, kita jual mobil, kita jual tanah, kita jual rumah, ya, itu kena zakat. Ya, yakni dinilai berapa ratus juta misalnya, maka setelah lewat haul setahun, maka dikeluarkan zakatnya 1/40 atau 2,5%. Hal ini untuk ini pokoknya supaya khawatir kalau saya bacakan ini nanti agak bingung gitu. Cuma insya Allah mudah dipelajari juga. Hal ini untuk barang-barang dagangan mudaroh yang dipasarkan, yang dijual untuk hari itu dan tanpa menunggu naiknya harga. Sedangkan untuk barang takaroh yang disimpan, yakni yang dijual ketika harga naik, maka jika telah mencapai nisab, ia wajib keluarkan pada hari penjualannya cukup setahun saja meskipun barang tersebut sudah ada padanya bertahun-tahun karena menunggu naiknya harga. Tapi menimbun barang kalau sampai mengakibatkan orang-orang menderita hukumnya haram. Ya, karena kata Nabi SAW, la yahtakir illa khati, tidak ada yang nimbun barang kecuali orang yang berdosa. Gitu ya. Ini kalau memang dia namanya pedagang, dia ingin ya mengambil keuntungan yang banyak, maka dia simpan dulu, nunggu naik harganya baru dia keluarkan. Selama enggak mengakibatkan orang-orang menderita boleh saja. Zakatnya dikeluarkan ketika dia mulai dipasarkan. Gitu. Ini contoh perhitungan zakat pada barang dagangan. Seorang pedagang menjumlahkan barang dagangan dengan jumlah totalnya 200 juta. Ya, di total ini kalau dinilai di jumlahnya 200 juta. Ya. Dan ketika dia menjual, ya, dia punya keuntungan bersih sebesar 50 juta. Tapi dia punya utang misalnya 100 juta. Maka modal 200 juta, ya, ditambah 50 juta dikurang 100 juta gitu ya. Atau bisa juga 200 juta dikurang dulu utangnya, tinggal 100 juta. 100 juta ditambah laba bersihnya 50 juta. Berarti ini yang dikeluarkan 150 juta. Nah, kemudian bukan yang dikeluarkan, yang dikenai zakatnya 150 juta. Dan kemudian dikeluarkan 1/40, tinggal dibagi 40 saja, maka yang dikeluarkan cuma 3.750.000. Ya. Setelah berlalu haul setahun. Jadi dari 150 juta dibagi 40 cuma segini yang dikeluarkan. Nunggu setahun baru dia keluarkan. Nah, tidak ada zakat pada barang-barang yang disiapkan seorang untuk memenuhi keperluannya. Makanan nggak kena zakat, minuman nggak kena zakat, kasur, tempat tinggal, hewan, kendaraan, barang-barang yang biasa dipakai, mobil, motor, ya, kecuali perhiasan emas dan perak. Demikian juga tidak ada zakat pada barang-barang yang disiapkan untuk disewa. Dia punya rumah kontrakan atau misalnya punya mobil yang disewakan, ya. Yang kena zakat adalah, ya, upah atau hasilnya. Ketika telah mencapai nisab dan berlalu setahun baru dikeluarkan zakatnya. Ya. Jika digabung dengan harta sejenisnya dan telah lewat setahun, gitu ya. Nah, ini macam-macam zakat mal. Insya Allah sudah ada gambaran ya. Jadi kalau mau ringkas ini barang yang hendak didagangkan, hewan ternak, ini rikaz atau yang keluar dari bumi, biji-bijian, buah-buahan dan rikaz dan perak. Ada 1, 2, 3, 4, ya, 5 ya. 5 harta yang kena zakat. Nah, sekarang kita masuk ke macam yang kedua dari zakat, yaitu zakat fitri atau zakat fitrah. Ya. Zakat fitri ini dari kata fitr atau sedekatul fitr. Cuma kalau kita nyebutnya fitrah, dalam bahasa Arab fitr. Artinya zakat, ya. Karena setelah berbuka yang nggak jauh-jauh, yang mungkin menjelang Idul Fitri, praktek kaum salaf terdahulu, ya, para sahabat, tabi'in dan seterusnya, mereka nggak jauh-jauh hari mengeluarkannya. Ya. Zakat fitri ini diwajibkan kepada orang muslim baik merdeka maupun budak, baik tua maupun muda, besar kecil, laki-laki maupun perempuan. Adapun janin
maka tidak wajib. Tapi kalau dikeluarkan itu boleh saja. Memang ada riwayat dari Utsman bin Affan bahwa beliau mengeluarkan zakat dari janin, tapi riwayatnya dhaif. Tapi ulama menerangkan boleh, bahkan dianjurkan saja, tidak wajib. Ya. Yani yang mengeluarkan tentunya yang menanggungnya. Ya, kepala keluarga, dia punya istri dan anak, dia yang mengeluarkan misalnya ya. Singkatnya, zakat fitri ini wajib bagi setiap muslim yang punya kelebihan makanan pokok untuk diri dia dan orang yang ditanggungnya sehari semalam. Ya. Maka dia keluarkan atas nama dirinya dan orang yang dia tanggung seperti istrinya, anaknya dan pembantunya jika pembantunya misalnya muslim juga dia keluarkan. Dan ukuran zakat fitri ini adalah 1 sa'. 1 sa' itu 4 mud. 1 mud 1 kaupan tangan orang dewasa. Ya. Yang jika dikonversikan ke kilogram ya atau dengan timbangan itu kira-kira 2,04 kilogram. Berarti kalau yang kita keluarkan 2,5 kilogram sudah lebih. Jadi sudah standar insyaallah ya. Sehingga kurang tepat ketika mengatakan 2,5 itu kurang misalnya, atau 3,5 liter itu kurang, nggak tepat. Itu sudah standar sebenarnya. Bahkan ada yang berpendapat kurang dari itu. Ada yang berpendapat cuma 2,7 liter saja. Ya, itu kan karena mereka para ulama berbeda pendapat dalam memperkirakan 1 mud. Ada yang memperkirakan 1 mud itu, kalau ini kan berarti 1 mudnya cuma 510 gram. Jadi 1 sa' itu kan 4 mud. Berarti 1 mudnya tinggal 2040 dibagi 4. Maka 510 gram itu 1 mud. Yang lain berpendapat 1 mud itu ada yang berpendapat lebih, ada yang berpendapat kurang, sehingga dari situlah timbul perbedaan. Cuma ini pun sudah yang kita keluarkan 2,5 kilogram sudah standar sebenarnya, pertengahan. Enggak lebih banget ya, enggak kurang banget gitu ya. Hal ini menggunakan ukuran gan. Namun jika beras ukuran sedang ya ini kira-kira 2,33, ada yang kurang dari itu. Atau 2,7 liter. Kalau misalnya kita mau mengikuti ini ya, 2040 gram jika dimasukkan ya ke dalam, misalnya kita ada dari timbangan. Dari timbangan kita masukkan ke dalam takaran. Setelah dimasukkan ke dalam takaran dikasih tanda ini. Nah, maka kemudian kita kasih tanda, kita ambil misalnya beras, maka ya sesuai tanda itulah berarti jumlah liternya ya segitu. Sehingga ada ya di antara ustadz yang seperti ini, dia kira-kirakan dan totalnya cuma 2,7 liter. Ya, kurang dari nggak sampai 3,5 liter. Jadi kalau yang sudah dikeluarkan sudah cukup insya Allah, nggak kurang, nggak seperti mungkin pernyataan sebagian orang itu kurang dari 1 sa', karena ada khilaf para ulama. Ya, jadi jangan dulu kita menyalahkan ya. Tanpa kita melihat bahwa di sana juga ada ulamanya, gitu, yang lain yang berpendapat. Karena masalah mud ini kan ijtihad, ya maksudnya berbeda-beda pendapat. Ya. Kemudian, terkait dengan waktu membayar zakat fitri ini bisa dikatakan ada 4 ya, ada 3 atau 4 waktu. 3 waktu, bisa juga 3. Ada waktu jawaz, boleh. Ada waktu fadilah, ya, utama. Dan ada waktu wajib. Waktu wajibnya adalah ketika tiba malam Idul Fitri, ya, karena itu sudah saatnya, sudah berbuka dari puasa, dan ketika ini sudah diwajibkan membayar zakat fitri. Waktu jawaznya boleh, ini ada perbedaan di kalangan ulama. Ada yang berpendapat ya minimal nggak jauh-jauh hari, 2 hari, sehari sebelumnya yang kita keluarkan. Tapi madhab Syafi'i boleh ya di atas itu, seperti sekarang atau kemarin nggak jadi masalah selama di bulan Ramadan. Tapi ada lagi yang berpendapat seperti madhab Hanafiyah, itu boleh di luar Ramadan, ini terlalu jauh kalau seperti ini. Ya masih di bulan Ramadan masih mending, tapi jangan juga di awal Ramadan kejauhan. Karena itu kan zakat supaya pada hari raya Idul Fitri orang-orang
Apa enggak minta-minta agar kebutuhan mereka terpenuhi? Kalau dikeluarkan jauh-jauh hari, khawatir sudah habis, khawatir berasnya sudah bulukan dan lain sebagainya. Gitu ya. Maka hingga jauh-jauh, ya mungkin sekarang nggak jadi masalah, atau 2 hari sebelumnya seperti praktek Ibnu Umar, ya. Dan dikeluarkannya, meskipun ada yang berpendapat waktu utamanya adalah sebelum berangkat sholat Id, cuma waktunya sempit karena kita perlu mandi, siap-siap untuk berangkat, ya. Dan terkadang pelaksanaan sholat Id agak maju, maksudnya agak pagi, sehingga khawatir kita nggak sempat, maka ya kita bisa distribusikan di malam harinya, ya. Karena kalau pagi sempit waktunya, misalnya malam sudah selesai didistribusikan. Nah ini waktu membayar dan distribusi, ya. Kalau distribusi ya kita nunggu supaya kaum muslim semua bisa mengeluarkan zakatnya, mungkin di malam Idul Fitri bisa kita distribusikan, gitu. Kemudian untuk zakat fitri ini lebih diutamakan kepada kaum fakir miskin. Jadi kan pada bulan Ramadan ini terkadang pemasukan zakat ada dari zakat mal, ada zakat fitri. Kita bisa pilah-pilah. Untuk zakat mal ya kepada 8 asnaf yang disebutkan di surah At-Taubah, ya. Untuk zakat mal, innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alaiha dan seterusnya. Tapi untuk zakat fitri lebih diutamakan kepada kaum fakir miskin. Kaum fakir itu fakir lebih parah daripada miskin. Fakir itu dia sudah kekurangan, nggak punya kerjaan. Ini kan ada khilaf di kalangan ulama terkait dengan definisi fakir dan miskin. Tetapi yang lebih mendekati insya Allah adalah fakir, dia sudah nggak punya kerjaan juga. Jadi menderita sekali. Ya, termasuk yang minta-minta itu juga termasuk ke dalam fakir. Mereka nggak punya kerjaan, ya penampilannya, ya gitu. Maksudnya terutama yang zahirnya ya, meskipun terkadang boleh jadi ada yang nipu juga, ya kita cuma melihat secara zahirnya dulu. Nah kemudian kalau miskin, dia punya sih kerjaan, cuma belum mencukupi karena mungkin banyak tanggungannya. Maka dalam hal ini dia juga boleh juga mendapatkan zakat fitri. Ya. Ternyata nggak mencukupi gajinya, kebutuhan anaknya banyak, kemudian kebutuhan sehari-hari mereka banyak, buat biaya ini, buat biaya itu, sehingga gaji misalnya cuma anggaplah 3 juta, sedangkan anaknya banyak, anaknya 5, ya, yang sebagiannya sudah pada besar-besar, biaya sekolahnya banyak, sehingga yang tersisa dari gajinya cuma tinggal 500.000 buat sebulan nggak cukup, maka berhak mendapatkan zakat fitri, gitu. Nah ini gambaran zakat fitri atau zakat fitrah. Mungkin sampai di sini pembahasan tentang zakat mal dan zakat fitri ya. Mudah-mudahan jelas Pak ya, maksudnya gambarannya ya. Jadi kita bisa mengeluarkannya insya Allah. Sampai di sini wallahu a'lam. Mungkin kalau ada yang mau ditanyakan silahkan. Iya silakan Pak.